Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Amranur, Sarjana Farmasi Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana pembelajaran semester saya dengan mata kuliah Farmakologi 1 dengan bobot mata kuliah 2 SKS yang akan dilaksanakan pada semester 3. Dengan dosen pengampu mata kuliah ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua dan anggota saya yaitu Apoteker Mariska Febrianti MSI. Pada deskripsi singkat mata kuliah, Farmakologi 1 ini merupakan mata kuliah yang khusus membahas materi farmakologi sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, sistem cerna, dan kardiovaskuler. Pada Farmakologi 1 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah farmakologi dasar. Pada mata kuliah Farmakologi 1 ini juga khusus akan membahas tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf simpatis dan parasimpatis, sistem saraf pusat, kardiovaskuler, dan saluran cerna. Baik itu dalam indikasinya, ataupun mekanisme kerjanya, dosis, efek samping, toksisitas, dan kontraindikasinya. Adapun tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang khasiat suatu obat, sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, saluran cerna, dan kardiovaskuler, terutama pada indikasi dan mekanisme kerjanya. Pada rencana pembelajaran semester ini juga ada beberapa capaian yang harus terpenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah capaian program studi. Capaian pembelajarannya itu yang pertama pada aspek sikap. Mahasiswa itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kefarmasian secara mandiri. Kemudian pada aspek pengetahuan, mahasiswa itu mampu memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien, dapat berinteraksi secara langsung, meliputi pelayanan klinik, misalnya peracikan obat, pemberian konseling, konsultasi, dan monitoring obat. Kemudian itu pada keterampilan umumnya, yang pertama itu mampu menetapkan atau menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasian, misalnya memutuskan dispensing obat, penggantian jenis sediaan jika sediaan yang lain tidak ada, kemudian penyesuaian dosis yang tujuannya agar pengobatan lebih efektif dan rasional. Kemudian itu keterampilan umumnya selanjutnya adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian keterampilan umumnya itu yang selanjutnya mampu berkontribusi yang baik sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi antara tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian keterampilan khusus yaitu mahasiswa mampu menjadi pemimpin dalam memastikan terapi berjalan dengan aman, efektif, dan rasional. Untuk capaian mata kuliah juga saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah capaian mata kuliah pertama mampu mengetahui tentang klasifikasi, dosis, obat, pada sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, kardiovaskuler, dan saluran cerna. Kemudian itu pada capaian mata kuliah yang kedua yaitu mampu memahami efek samping dan toksisitas obat-obat pada sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, kardiovaskuler, dan saluran cerna. Pada capaian mata kuliah yang ketiga, yaitu mampu menjelaskan mekanisme kerja obat dan mampu memahami interaksi obat yang mempengaruhi sistem saraf, baik sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, kardiovaskuler, dan sistem cerna. Adapun pada kemampuan sub CPMK-nya, saya fokuskan pada sub CPMK di pertemuan ke-13, yaitu mahasiswa mampu
menjelaskan efek farmakodinamik, kemudian dosis, efek samping, toksisitas, kontraindikasi, interaksi dari obat-obat hipertensi. Adapun kriteria indikator penilaian, yaitu penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Untuk bobot penilaiannya, saya membagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Pada penilaian hasil ini ada 3 bagian, yaitu ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan tugas mingguan. Pada ujian tengah semester ini, bobot penilaiannya itu sebesar 30%. Kemudian pada ujian akhir semester juga 30%. Dan pada tugas mingguan itu sebesar 10%. Sedangkan untuk penilaian prosesnya, baik itu soft skill, dan sikap mahasiswa, masing-masing saya berikan 10% di bobot penilaiannya. Jadi total pada bobot penilaiannya itu adalah 100%. Baik, kita langsung melangkah ke pertemuan minggu ke-13 pada rencana pembelajaran semester. Pada kolom sub CPMK, mahasiswa mampu mengklasifikasikan mekanisme kerja, efek farmakodinamik, dosis, efek samping, toksisitas, kontraindikasi, interaksi dari obat-obat hipertensi. Kemudian di indikator penilaiannya, yaitu ketepatan mahasiswa untuk menjelaskan tentang klasifikasi, mekanisme kerja, serta efek farmakodinamik dari obat-obat hipertensi. Kemudian kriteria dan bentuk non-tesnya itu dalam tulisan makalah atau presentasi. Adapun tugas yang akan diberikan nantinya adalah tugas yang bersifat studi kasus, yang nantinya mahasiswa tersebut akan diberikan kasus dan mereka akan mendiskusikannya, kemudian mereka akan mempresentasikannya pada pertemuan berikutnya. Bentuk pembelajarannya untuk pertemuan ke-13 ini yaitu secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan juga digabung dengan aplikasi Virtual Class yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Hairun. Untuk absensinya nanti akan dilakukan di aplikasi Virtual Class, dan untuk proses pembelajarannya akan dilakukan di aplikasi Zoom Meeting. Untuk bobot penilaiannya sendiri pada pertemuan ke-13 itu adalah sebesar 10% dari total bobot penilaian secara keseluruhan. Dan saya telah menyusun satuan acara perkuliahan, yang mana satuan acara perkuliahan ini khusus membahas mengenai sistem kardiovaskuler, di mana CPMK mata kuliah ini pada pertemuan ke-13 yang pertama mampu mengetahui tentang klasifikasi, dosis pada obat-obat kardiovaskuler. Yang selanjutnya itu mampu menjelaskan tentang mekanisme kerja obat-obat kardiovaskuler. Sedangkan sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memberikan alasan mengenai klasifikasi obat dan mekanisme kerja obat kardiovaskuler. Kemudian untuk kegiatan belajarnya akan dilakukan tadi secara Zoom meeting, dan ada 3 tahap yang saya buat di sini. Yang pertama itu adalah tahap pendahuluan, di mana rangkaian kegiatan pada pendahuluan itu adalah pembukaan atau memberikan salam, kemudian memulai perkuliahan dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian membuka link absensi, yaitu di virtual class. Kemudian itu memberikan ulasan singkat tentang materi yang akan dibawakan nantinya. Kemudian pada tahap penyajian, di mana penyajian ini dilakukan dengan metode ceramah terlebih dahulu. Yang pertama itu memberikan materi pengertian hipertensi, kemudian
menjelaskan tentang klasifikasi obat hipertensi, kemudian menjelaskan tentang mekanisme kerja obat hipertensi, dan farmakodinamik dari obat-obat hipertensi. Di sini mahasiswa terlebih dahulu mendengarkan dan menyimak dulu penjelasan dari dosen, kemudian selanjutnya akan dilaksanakan proses diskusi dengan mahasiswa dan dilaksanakan juga proses tanya jawab apabila ada beberapa hal yang mahasiswa masih belum paham mengenai penjelasan saya tadi. Kemudian pada tahap penutup, mana tahap penutup di sini saya memberikan kesimpulan, kemudian dilakukan lagi diskusi tanya jawab untuk memperjelas tadi apakah mahasiswa sudah mengerti tentang apa yang ditanyakan atau belum. Kemudian selanjutnya yaitu menyampaikan tugas, di mana tugasnya di sini nanti dalam bentuk studi kasus. Studi kasus di sini nantinya mahasiswa akan diberikan dalam bentuk slide, kemudian minggu depan sebelum masuk di mata kuliah selanjutnya, mahasiswa tersebut terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai kasus yang diberikan pada minggu lalunya. Kemudian setelah itu menyampaikan judul materi untuk materi selanjutnya, dan yang terakhir itu adalah penutup dengan membaca doa. Itulah tadi deskripsi mata kuliah farmakologi 1, khususnya materi pertemuan ke-13 yaitu mekanisme kerja obat sistem kardiovaskuler. Selanjutnya saya berikan video mengenai proses belajar mengajar untuk pertemuan ke-13 tersebut. Saya akhiri dengan ucapan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semua anak-anak sudah bisa hadir di proses perkuliahan di pertemuan ke-13 mengenai hipertensi. Minggu lalu saya sudah membahas itu tentang gagal jantung. Minggu ini saya membahas di pertemuan ke-13 itu membahas tentang hipertensi. Sebelum kita memasuki proses perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, saya lanjut mengenai hipertensi. Tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran di sini nantinya yang pertama itu mahasiswa mampu mengetahui tentang klasifikasi obat hipertensi. Yang kedua itu mampu memahami mekanisme kerja obat hipertensi. Oke, saya lanjut. Hipertensi, menurut pengertiannya dulu, hipertensi adalah suatu keadaan medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah melebihi batas normal. Yang mana batas normal itu sekitar 120/80 mm Hg. 120 itu apa? Sistol atau diastol? Ya, ada yang bisa jawab? Yang 120 itu apa? 120 itu sistol, Pak. Yang 80? Diastol. Oke, diastol. Kemudian, sedangkan antihipertensi itu adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau menurunkan hipertensi, obat-obat antihipertensi. Ya, sebelum kita jauh melangkah ke apa sebenarnya itu obat hipertensi, ada baiknya itu kita tahu dulu itu hipertensi itu pembagiannya ada berapa. Jadi hipertensi itu sebenarnya ada, pada dasarnya itu
ada dua jenis. Yang pertama itu hipertensi primer, dan yang kedua itu adalah hipertensi sekunder. Ya, hipertensi primer sendiri itu adalah hipertensi atau hipertensi esensial, adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Ada lebih sekitaran 90% itu hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder itu adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain. Contohnya itu adalah gangguan-gangguan hormonal seperti diabetes. Jadi orang diabetes itu cenderung juga itu akan mengalami komplikasi itu berupa hipertensi. Namanya juga itu hipertensi sekunder. Ya. Lanjut mengenai klasifikasi. Jadi klasifikasinya itu berdasarkan GNC7. Tetap saya memakai sebenarnya itu GNC sekarang jurnal tentang kardiovaskuler itu sudah ada beberapa, sudah diperbarui, tapi saya masih memakai yang GNC7 karena GNC7 itu agak lebih mudah dipahami. Jadi tekanan darah normal itu 120/80. Jadi kalau ada yang namanya prehipertensi, artinya prehipertensi itu sudah mau memasuki tahap hipertensi tapi belum dikatakan hipertensi. Itu 120 sampai 139. Ini obat-obat hipertensi itu masuk juga obat-obat diuretik. Banyak yang bertanya, mengapa obat-obat yang berhubungan dengan berkemih, kenapa masuk juga di obat-obat diuretik? Masuk juga di obat-obat hipertensi. Ya. Ingat yang pertama, tekanan darah itu semakin tinggi tekanan darah, semakin banyak cairan yang ada pada tubuh, semakin tinggi juga tekanan darah. Posisi utamanya darah itu adalah airnya. Komposisi utamanya itu darah adalah air. Ingat saja, semakin banyak air di dalam tubuh itu, di dalam pembuluh darah, maka semakin tinggi juga tekanan darah seseorang. Ya. Bagaimana caranya supaya tekanan darahnya itu dikasih sedikit? Oh, caranya itu kurangi volume airnya pada di dalam pembuluh darahnya. Bagaimana caranya? Oh, kasihkan obat-obat itu yang meningkatkan keluarnya urin atau keluarnya air. Nah, dikasihkanlah obat-obat diuretik. Nah, sehingga orang itu nanti yang meminum obat tersebut akan mengalami diuresis atau buang air kecil. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang namanya penyekat beta. Mekanisme kerja obat golongan ini yaitu menghambat reseptor atau menyekat dan akan menurunkan tekanan darah, terutama penurunan curah jantung. Obat ini juga menurunkan aliran simpatik dari sistem saraf pusat dan menghambat pelepasan renin dari ginjal. Karena itu mengurangi pembentukan angiotensin 2 dan sekresi aldosteron. Ya, saya titik beratkan di sini di angiotensin 2. Saya kasih kembali di atas. Di sini ada yang namanya angiotensin 2 ya. Angiotensin 2. Jadi ingat yang itu yang harus kalian ingat terus. Selama kalian itu berhubungan dengan yang namanya dunia farmasi, kalian harus ingat ini, bahwa angiotensin 2 itu yang akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Angiotensin 2 itu bagaimana? Kalau angiotensin 2 terjadi kenapa? Oh, ini yang pertama ini, yang sebelah kanan paling kanan. Pada jantung ternyata itu kalau terbentuk angiotensin 2 akan meningkatkan kontraktilitas jantung. Semakin kuat kontraktilitasnya, semakin kuat itu detakan jantungnya itu, semakin tinggi tekanan darahnya. Oke? Yang itu yang harus kalian paham. Kemudian yang lain juga, bagaimana kan mengenai angiotensin 2 aja, angiotensin 2. Oh, ternyata itu angiotensin 2 itu mengakibatkan itu peningkatan aldosteron. Aldosteron juga tersebut itu akan meningkatkan volume darah. Ingat, ACE inhibitor ini kenapa? Bagaimana cara kerjanya sebenarnya? Sederhana saja. Angiotensin 1 itu adalah suatu metabolit yang tidak aktif, ya. Belum memberikan respon terhadap tubuh. Kapan dia aktif? Dia aktif itu kalau dia berubah menjadi angiotensin 2. Ya, kalian harus ingat dulu itu. Angiotensin 1 itu merupakan suatu bentuk yang tidak aktif.
Dia aktif itu kalau dia berubah menjadi angiotensin 2. Apakah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu langsung saja berubah? Tidak. Ada pengubahnya. Pengubahnya itu apa? Ada yang namanya ACI, angiotensin converting enzim, atau kalau di bahasa Indonesia kan enzim yang mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Enzim yang mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu namanya enzim ACE. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terbentuk? Oh, halangi saja ini. Makanya disebut dengan AC inhibitor, antagonis reseptor angiotensin 2. Jadi yang pertama tadi itu AC itu dia menghalangi di sini, ya, dia menghalangi di sini. Kalau obat ini, ya, kalau obat yang penghambat reseptor angiotensin 2 itu, dia langsung menghambat di sini, ya, dia langsung menghambat di angiotensin 2-nya, ya. Ingat, kalau AC inhibitor dia menghambat enzimnya, ya. Kalau AC inhibitor, kalau antagonis reseptor angiotensin 2, dia langsung menghambat di angiotensin 2-nya. Oh, ada juga obat itu yang menghambat renin. Oh, renin itu ternyata tugasnya mengubah angiotensinogen, ya, angiotensinogen dari hati itu, kalau dia bertemu dengan renin akan menjadi angiotensin 1. Oke? Angiotensinogen berasal dari hati. Angiotensinogen ini nantinya jika bertemu dengan yang namanya renin, renin itu berasal dari ginjal, ya, berasal dari ginjal, akan membentuk angiotensin 1. Ya. Angiotensin 1 ini kalau dia sudah terbentuk ini akan menjadi angiotensin 2. Kalau angiotensin 2 terjadi, pastilah hampir dipastikan itu terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi bagaimana caranya? Ada juga obat itu yang menghambat ini, renin, supaya angiotensin 1 tidak terbentuk. Ada juga penyekat kanal kalsium. Ya. Ini penyekat kanal kalsium, cara kerjanya itu, ingat, kalsium itu fungsinya untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Ya. Semakin banyak kalsium yang masuk ke dalam, semakin banyak kalsium itu yang masuk melewati kanalnya, semakin banyak juga atau semakin tinggi juga kontraktilitasnya jantung. Yang mengenai alpha blocker itu hampir sama mekanisme kerjanya dengan beta blocker, ya. Ada juga yang terakhir ini adalah obat yang bekerja sentral. Jadi ingat, tekanan darah itu dipengaruhi juga oleh otak, ya, sistem saraf pusat. Bagaimana caranya itu supaya tekanan darah itu bisa turun? Oh, caranya itu kalau memang tidak bisa dipengaruhi oleh di sistem saraf tepinya, diberikan itu ke sistem saraf pusatnya. Oke. Jadi kita sampai pada kesimpulan, ya. Jadi kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu banyak macam itu obat, ya. Ada beberapa macam obat golongannya. Jadi sebenarnya obat hipertensi itu salah satu, kalau dalam dunia kefarmasian itu salah satu obat yang paling banyak golongannya, jenisnya. Ada yang diuretik, ada yang beta blocker, ya, ada yang AC inhibitor, ada yang angiotensin 2 penghambatnya, kemudian ada juga tadi yang renin, kemudian kalsium kanal blocker, alpha blocker, dan lain-lain. Kemudian alpha blocker itu, ya, sosin, doxazosin, terososin, parafasosin. Nah, parasosin itu dia itu alpha blocker. Ingat, alpha blocker dengan beta blocker. Kemudian kalau yang golongan lain itu yang paling sering saya ingat itu adalah klonidin sama minoxidil. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Izin Pak, yang bertanya. Ya, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas paparan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Di sini saya ingin bertanya, tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa kandungan dalam air, dalam darah yang paling banyak itu air. Nah, kemudian air itu dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, Ya, kemudian yang saya tanyakan itu di kehidupan sehari-hari kita kenal bahwa bagi orang yang terlalu banyak, yang sudah ada riwayat hipertensi ataupun belum, ketika terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman yang berkadar garam tinggi, itu Ya. akan dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, Ya. sedangkan itu kan kita tahu bahwa garam itu rumus kimianya NaCl dengan ion Ya. natrium. Nah, terus sedangkan itu kan apa hubungannya dengan air yang berjumlah banyak dalam pembuluh darah yang dapat meningkatkan tekanan darah? Mungkin seperti itu. Oh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab. Ingat saja, pada saat kalian semua atau kita semua ini minum air, ya, pada saat kita minum air itu, apakah air itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah? Ya, jawabannya tidak. Air itu akan masuk ke dalam pembuluh darah jika dia itu ada teman pertukarannya. Ingat, air masuk di dalam pembuluh darah itu jika ada sesuatu yang teman bertukar di dalamnya. Apa pertukarannya atau apa kuncinya supaya dia bisa masuk? Kuncinya itu adalah natrium. Ya, kuncinya itu adalah natrium. Jadi, jika ada natrium, maka air itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Semakin banyak natrium itu, otomatis semakin banyak juga air yang masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya itu tekanan darah meningkat. Ya, jadi kalau air itu semakin banyak minum air orang tidak masalah. Yang masalah itu kalau semakin banyak minum air juga dan makan juga yang tinggi garam. Makanya itu orang hipertensi salah satu pantangannya adalah yang bergaram. Oke? Ya. Oke, saya lanjut lagi. Mungkin saya langsung memberikan tugas. Ya, ini tugasnya dalam bentuk kasus ya. Mungkin bisa bagi per kelompok saja supaya nanti kelompoknya itu kelompok yang NPM ganjil dengan NPM-nya yang genap ya, yang nanti akan saling mendiskusikan masalah ini. Nanti buat dalam bentuk slide ya, maksimal itu 5 slide saja, dan nanti kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya nanti itu kita akan membahas lagi tentang aritmia. Jadi sebelum masuk di aritmia, kita bahas dulu tentang ini. Oke, untuk link absensinya tetap ya di virtual class. Tetap saya buka di virtual class. Jadi virtual class-nya itu akan saya tutup nanti pada saat selesai perkuliahan ini. Saya kira cukup. Sebelum berakhir, marilah kita membaca doa agar semua dapat bermanfaat ke depannya. Doa dimulai. Oke, selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop share ya. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.